Orang benar di hadapan Allah. Renungan diinspirasi dari bacaan Kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 12 sampai dengan 22. Orang-orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah mereka berangan-angan, tapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Di zaman sekarang ini, menjalani hidup sesuai kehendak Allah sangatlah sulit, dan hanya segelintir orang yang dapat melakukannya. Semua dikarenakan banyak tawaran duniawi yang sangat menggiurkan dan sangat menggoda keimanan, dan akhirnya akan menyeret ke dalam dosa. Berbuat baik itu sulit, tetapi berbuat jahat itu gampang. Merupakan ungkapan dalam masyarakat dewasa ini. Namun ternyata ungkapan ini sudah terjadi sejak zaman 2000 tahun lalu, seperti dituliskan dalam Kitab Kebijaksanaan Salomo. Orang baik yang menyebut dirinya anak Tuhan banyak menghadapi masalah, hambatan, dan tantangan di dalam kehidupannya karena sikap hidup dan tingkah laku orang baik berlawanan dengan yang lainnya, sehingga seringkali dianggap sebagai penghalang karena ketaatan orang baik pada kebenaran hukum Tuhan. Hal ini masih relevan di zaman sekarang ini,
masih ada banyak pengikut Yesus merasa khawatir bahwa diri mereka akan dilihat oleh orang-orang lain sebagai orang aneh jika mereka mencoba untuk hidup seturut ajaran-ajarannya yang berbeda dengan ajaran dunia. Salah satu contoh tantangan kejujuran yang semakin langka di masa sekarang, sebab banyak orang-orang yang sudah tidak menjunjung tinggi norma-norma kejujuran karena tuntutan duniawi yang cenderung materialistis. Orang menjadi tidak jujur sekedar untuk memenuhi ambisi, menumpuk harta, kenaikan pangkat dalam pekerjaan, dan memiliki kekuasaan. Sehingga saat orang benar berusaha jujur, terlihat menjadi aneh dan tidak normal di tengah dunia yang secara mayoritas tidak jujur. Kita diberikan kebebasan memilih untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan atau menjadi orang benar di hadapan dunia. Maukah kita memilih menjadi orang benar walaupun dianggap pengganggu dan penghalang oleh dunia? Di masa Prapaskah ini, mari kita berteguh pada kebenaran ajaran Kristus dan membiarkan kebaikan hati kita berjalan seperti air mengalir tanpa hambatan, karena Tuhan selalu memperhatikan dan mendengarkan orang yang benar. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, bantulah kami agar berbuat baik walaupun kecil setiap harinya. Amin.